Satgas Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Pertanahan Provinsi NTB ungkap 4 pelaku mafia tanah. Barang bukti 6 ton pupuk bersubsidi dikembalikan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ke Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Besar. Halo apa kabar pemirsa, saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Satgas Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Pertanahan Provinsi NTB ungkap 4 pelaku mafia tanah, salah satunya di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat. Satgas Penanganan Tindak Pidana Pertanahan Provinsi NTB ungkap mafia tanah dengan 4 orang terduga pelaku. IGD Winarta selaku Koordinator Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Pertanahan Provinsi NTB mengatakan salah satu mafia tanah yang diungkap di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat dengan terduga pelaku berinisial MM dalam kasus pemalsuan SPPT atau PBB, dan perkaranya sudah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan 3,6 tahun penjara, namun terdakwa MM mendapatkan bebas. Itu kita akan menindak kegiatan-kegiatan yang terindikasi menjadi kejahatan pertanahan. Nah, itu datanya data intinya diambil dari pertanahan. Untuk diketahui, Satgas Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Pertanahan Provinsi NTB terdiri dari unsur Kanwil BPN NTB, Polda NTB, dan Kejati NTB. Hasil kerja Satgas terkait temuan kasus kejahatan pertanahan menonjol di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, disusul Sumbawa disebutkan paling mendominasi kasus kejahatan pertanahan. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya pemirsa. Barang bukti 6 ton pupuk bersubsidi hasil tindak pidana umum dikembalikan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ke Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Besar karena telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan. Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat mengembalikan 6 ton pupuk bersubsidi barang bukti hasil penyalahgunaan tindak pidana pupuk kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Besar. Pengembalian tersebut berdasarkan fakta persidangan serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah dengan nomor putusan 18 Pitsus 2024 sehingga barang bukti pidana umum berupa 6 ton pupuk bersubsidi dikembalikan ke Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Besar. Hari ini jaksa selaku eksekutor melaksanakan perintah hakim untuk menyerahkan 6 ton pupuk tersebut kepada penerima, yaitu Dinas Pertanian Sumbawa Besar. Barang bukti 6 ton pupuk subsidi tersebut kemudian diangkut menggunakan truk ke Kabupaten Sumbawa untuk disalurkan kembali oleh Dinas Pertanian Sumbawa kepada petani kategori miskin yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa Besar. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Berita berikutnya pemirsa, sistem integrasi layanan Premier di seluruh puskesmas di Lombok Tengah mulai diterapkan pemerintah kabupaten setempat. Upaya dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Sistem integrasi layanan Premier mulai diterapkan di seluruh puskesmas Lombok Tengah oleh pemerintah kabupaten setempat. Integrasi layanan Premier ini sebagai wujud dari transformasi layanan Premier yang bertujuan untuk menata, merevitalisasi dan menyelaraskan berbagai pelayanan kesehatan Premier, termasuk untuk 29 puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah menjadi lebih baik, hingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri menjelaskan, integrasi layanan Premier ini sudah terintegrasi di seluruh puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan secara online. Sudah jelas masuknya.
ketika mereka di usia misalnya 15 tahun sampai dengan 40 tahun, 45 tahun, maka dia langsung masuk di klaster 3. Karena di sana ada dewasa sampai dengan lansia. Secara otomatis begitu? Iya. Dan sudah tidak berbicara kerja pakai kertas, tapi secara administrasi dia langsung memakai rekam medik elektronik. Gimana dengan SDM kita? Lebih lanjut, secara umum untuk pelayanan di puskesmas akan terbagi menjadi beberapa klaster, yakni klaster 1 untuk manajemen, klaster 2 untuk ibu dan anak, klaster 3 untuk usia produktif dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular, dan lintas klaster. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Seorang balita di Goa, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban penganiayaan seorang wanita yang merupakan teman ibunya di Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah luka bakar dan memar ditemukan sekujur tubuh MA 5 tahun akibat dianiaya PD 26 tahun di perumahan Pesona Barombong Indah, Kabupaten Goa. Korban dianiaya dengan bara rokok dan dipukuli punggungnya dengan gagang sapu. Hasil pemeriksaan, pelaku tega menganiaya korban lantaran kesal saat dititipkan oleh ibunya. Bahkan beberapa kali penganiayaan disaksikan tetangganya. Antara orang tua korban dan pelaku ini, mereka itu adalah teman, sahabat. Jadi setelah ibu korban ini mencari nafkah karena orang tua korban ini kan sudah pisah. Sudah pisah semenjak menikah beberapa tahun yang lalu, mereka sudah pisah. Kemudian ibu korban ini menuju Kabupaten Sidrap untuk mencari nafkah. Aksi penganiayaan ini sudah ditangani Polres Goa dan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara selama 3 tahun 6 bulan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Bawaslu NTB petakan daerah rawan pilkada. Menyusul Provinsi NTB masuk dalam 18 provinsi rawan konflik pemilihan kepala daerah atau pilkada. Data rilis Badan Intelijen Daerah atau BINDA NTB menyebutkan Nusa Tenggara Barat masuk dalam 18 provinsi rawan konflik pemilihan kepala daerah atau pilkada. Bawaslu NTB bersama Dinas Instansi terkait tingkatkan pemetaan titik daerah rawan konflik pada Pilkada serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu NTB menyebutkan ada 4 indikator daerah rawan konflik pilkada secara nasional, salah satunya daerah tersebut pernah melakukan pemungutan suara ulang atau PSU dan terjadinya pengerusakan fasilitas publik. Belajar dari IKP yang 2024 kemarin lah ya yang dikeluarkan, ya tentu saja kita di Bawaslu sekarang ini itu mencoba untuk memetakan lebih rinci lagi ya, potensi-potensi apa saja yang mungkin akan muncul di setiap tahapan pemilu. Sementara pada rapat koordinasi lintas sektoral, kesiapan pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak tahun 2024 berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan pilkada yang adil dan demokratis. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda penggemar bubur ayam harus mencoba yang satu ini. Bubur ayam topping ala Jepang, dan bubur ayam ini memiliki rasa beragam mulai dari ayam kepiting hingga kakap merah. Anda sekte bubur diaduk atau tidak diaduk? Pertanyaan ini cukup mengganggu ketika hendak menikmati kuliner bubur satu ini. Bubur Tokyo. Tampilannya cantik sehingga sayang untuk merusaknya. Bubur gurih dan kental disajikan dengan berbagai macam rasa, mulai dari ayam, udang, kepiting, hingga kakap merah. Unik bukan? Toppingnya pun ala-ala Jepang sesuai namanya, berupa taburan nori atau rumput laut, cakwe, dan katsubushi atau ikan cakalang. Pembeli pun dapat minta tambahan onsen tamago, telur rebus setengah matang khas Jepang. Rasanya so delicious, sangat enak dan cocok di lidah. Kebetulan saya orang Sumatera, jadi bukan pecinta bubur, tapi ini sangat rekomendasi. Ini buburnya ajib sih. Di Bogor kayak belum ada yang kayak gini ya. Ini mantep parah sih. Harus dicoba dan harus pagi karena dia tutup jam 10, sebelum jam 10 aja udah habis.
Bubur Tokyo ini dijual di kedai sederhana di trotoar Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan asin dari bubur dengan toppingnya membuat bubur Tokyo cepat jadi viral. Kami tinggal di sini ya, di Bogor. Itu lihat di sekitar Bogor ini kebanyakan buburnya bubur-bubur khas lokal ya, seperti bubur Cianjur gitu, ada buburnya. Kami mau bikin konsep yang beda gitu, selain bubur itu gitu. Makanya akhirnya karena suami juga senang otak-atik resep gitu ya, jadi ya udah akhirnya kita buat bubur ini. Harga satu porsi bubur Tokyo sangat terjangkau, mulai dari Rp16.000 hingga Rp26.000. Anda yang penasaran dengan menu sarapan pagi ini harus datang pagi-pagi agar bisa kebagian. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, News melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Ini sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil. Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya. Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali.
Selamat mencoba dan sampai jumpa. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Kelihatan tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa saya Anisha Dasuki. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih, Sembalun, Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit, dan selain itu legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangganya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram
dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu hujan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70 beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokok turun-temurun sudah. Kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali lagi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.